berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Pujian ini menjadi ungkapan dan kerinduan hati kami, bahwa firman-Mu menjadi penuntun bagi langkah-langkah kami. Sebab hanya ketika kami berjalan seturut dan kebenaran firman-Mu, maka hidup kami menjadi benar dan hidup kami berkenan kepada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena anugerah pemeliharaan-Mu, kami boleh ada sampai saat ini dan diberikan kesempatan untuk boleh bersama-sama kembali menikmati berkat rohani lewat ibadah ini, secara khusus lewat perenungan firman-Mu. Karena itu Roh-Mu yang kudus kiranya menolong kami, supaya dengan diam tenang, hati dan pikiran kami tertuju kepada Tuhan, dan menolong hamba-Mu juga yang men-sharingkan firman-Mu. Kami rindu menikmati berkat-Mu Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami. Demi Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara yang kekasih. Apa kabar saudara? Baik, luar biasa. Sehat ya. Wajah saudara ceria-ceria. Senang melihat saudara, wajah saya sudah agak lusuh. Karena dari jam 4:30 udah melek. Pagi hari ini saudaraku, kita bersyukur diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan dengan satu tema, Tuhan adalah sumber kekuatanku, dari Mazmur 28. Oke, ada bawa Alkitab semua? Alkitab? Oke, kalau nggak ada Alkitab, Alkitab juga boleh. Kita buka bersama-sama Mazmur 28, kita membaca bergantian. Karena saudara lebih banyak, saya persilahkan yang duluan membacanya. Ya, Mazmur 28, ayat yang pertama, saudara sekalian, 1, 2, 3, jangan kejar-kejaran. 1, 2, 3. Dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu minta tolong, dan mengangkat tanganku ke arah tempat-Mu yang maha kudus. Ganjarilah mereka menurut perbuatan mereka dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Ganjarilah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan. Terpujilah Tuhan, karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, perjalanan kehidupan yang kita jalani, pastilah kita sudah setting sedemikian rupa. Kita sudah merencanakan untuk menjadi sukses. Sebab ada ungkapan yang berkata, orang yang tidak punya perencanaan berarti merencanakan untuk gagal. Saudara, namun demikian, seringkali perjalanan yang sudah kita setting sedemikian rupa itu pun ternyata ada begitu banyak masalah. Ada banyak tantangan, ada banyak tentangan, ada banyak hambatan yang melintang. Sehingga terkadang kita bisa marah, kita bisa menyesali apa yang sudah kita lakukan atau kita rencanakan, atau bahkan mungkin kita kecewa dengan kehidupan ini. Dikala keadaan sedang begitu menghimpit kehidupan kita, pertanyaan yang perlu kita pikirkan adalah, kepada siapa kita pergi untuk mengadu? Kepada siapa kita datang untuk meminta pertolongan? Atau siapakah yang kita andalkan di dalam kehidupan kita?
Mazmur 28 yang barusan saja kita baca bergantian memperlihatkan kepada kita bahwa Daud pun ternyata pernah berada di dalam kondisi hidup yang sangat berat. Namun kondisi hidup yang demikian rupa tidak membuat Daud kemudian putus asa. Dia tahu kepada siapa dia harus memohon pertolongan. Dia datang kepada Tuhan sebab Tuhanlah sumber kekuatan bagi kehidupannya. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, dari ayat-ayat ini saya mengajak kita untuk melihat dua kebenaran yang indah, yang bagi saya ketika saya merenungkannya menjadi berkat tersendiri bagi saya. Yang saya rindu tetap juga bisa menjadi berkat bagi saudara. Saudara, hal yang pertama, marilah tetap berharap kepada Tuhan sekalipun situasi begitu menghimpit. Kalau saudara memperhatikan Mazmur 28 ini adalah satu Mazmur yang to the point, tanpa tedeng aling-aling, tanpa basa-basi. Kalau mungkin dalam zaman kita sekarang ini seperti ungkapan seorang orang Batak yang asal ngomong ngejeblak. Enggak mikir dulu udah ngomong. Udah ngomong baru mikir kemudian. Akhirnya nyesal. Saudara perhatikan di dalam ayat yang pertama dimulai dengan perkataan dari Daud. Selesai dia menyebutkan siapa penulisnya, lalu dia berkata, Tuhan, kepadamu aku berseru, jangan berdiam diri terhadap aku. Wow, enggak ada pendahuluan, enggak ada penjelasan kenapa. Lalu dia berkata, jangan berdiam diri. Emang dari tadi lu ngapain? Udah ngomong enggak masalahnya. Kalau saudara ada karyawan datang kepada saudara sebagai pimpinan ngamuk-ngamuk, Bapak nggak peduli, Bapak cuek. Lu kenapa? Kesambet. Nah, inilah Daud. Kepadamu ya Tuhan gunung batuku berseru, jangan berdiam diri terhadap aku. Saudara, dari kalimat ini kita melihat ada dua suasana hati yang sedang bergejolak di dalam diri Daud. Hatinya sedang begitu kacau. Di satu sisi dia menemukan atau melihat bahwa Allah itu seolah-olah sedang cuek, sedang masa bodoh dengan hidupnya, bahkan sedang tuli. Itu yang dilihat oleh Daud. Karena itu dia berkata, jangan berdiam diri terhadap aku. Namun di sisi lain dia sadar bahwa di dalam himpitan hidup itu tidak ada tempat lain untuk mengadu selain hanya kepada Tuhan. Karena itu dia berkata, kepadamu ya Tuhan gunung batuku, aku berseru. Dua suasana hati ini bergejolak. Dan saya yakin saudara, suasana hati seperti ini tidak hanya pernah dialami oleh Daud, tetapi oleh hampir semua kita. Atau bahkan mungkin sebagian dari kita sedang mengalaminya hari ini. Saudara datang ke gereja, hatimu sedang bergejolak. Hatimu sedang dilanda galau yang sedemikian rupa. Tetapi sekali lagi saudaraku, kepada siapa kita akan datang? Ada banyak orang yang tidak tahu harus pergi kemana membawa pergumulan hidupnya. Karena memang mereka tidak kenal Tuhan. Tetapi sebagian besar ada orang yang tahu kemana mereka harus mengadu. Mereka tahu bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan. Tetapi mereka tidak mau datang kepada Tuhan. Tahu namun tidak mau datang. Mereka mencoba menyelesaikan masalah itu dengan upayanya, dengan kekuatannya, dengan kemampuannya. Alhasil mereka hanya menemukan kegagalan dan kekecewaan. Tetapi Daud tidak, saudaraku. Dia datang berseru dan berharap kepada Tuhan. Ya Tuhan gunung batuku. Saudara, ketika Daud berkata, ya Tuhan gunung batuku, kita menemukan sebuah ungkapan pengagungan Daud. Dan dia ingin berkata bahwa Tuhan itu adalah fondasiku yang kokoh. Ketika aku di dalam dia dan bersama dengan dia, aku mengalami stabilitas kehidupan dan keamanan yang tidak akan pernah goyah. Saudara, luar biasa apa yang dikatakan oleh Daud. Tuhan gunung batuku.
Saudara, batu dalam pengertian ini bukan batu kerikil yang ada di depan sana, bukan. Tetapi gunung batu yang dilambangkan dengan batu karang yang kokoh, yang tidak akan bisa digeser. Karena itu saudaraku, kesulitan hidup boleh datang, beban berat boleh menghimpit, tetapi saudara dan saya memiliki sumber kekuatan yang tangguh, yang kokoh, fondasi yang tidak akan mungkin tergeser, yaitu Tuhan. Datanglah kepada Tuhan, sama seperti Daud melakukannya. Saudaraku, ayat-ayat yang kita baca tadi tidak memberitahu kepada kita apa masalah yang dihadapi oleh Daud. Mungkin masalah ekonomi, mungkin masalah keluarga, tetapi kalau kita membaca, sepertinya adalah masalah relasi dengan orang lain. Dia merasa jenuh melihat sikap hidup orang-orang di sekitarnya, yang mungkin hidup di dalam dosa, atau bahkan menjahati dirinya. Tetapi ia tidak bertindak untuk membalas, saudara. Namun permasalahan itu dia bawa kepada Tuhan. Mari saudaraku, apapun yang sedang menghimpitmu saat ini, datanglah kepada Tuhan. Dialah sumber kekuatan kita. Yang kedua, kelegaan karena pertolongan Tuhan. Kita langsung meloncat ke ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Saya tidak membahas ayat 3 sampai ayat yang ke-5, karena itu satu topik yang panjang lebar kita bisa bicarakan. Di dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7, di dalam kesusahannya Daud berseru kepada Allah, sekalipun di dalam pemikiran dan himpitan yang begitu sulit. Ia sempat berpikir bahwa Tuhan itu cuek. Ia berpikir bahwa Tuhan itu masa bodoh. Bahkan mungkin tadinya ia berpikir bahwa Tuhan itu budek. Tetapi ternyata saudara, Tuhan yang dipercaya Daud tidak demikian. Tuhan yang dipercaya umat Israel tidak demikian. Tuhan yang saudara dan saya percaya tidak demikian. Tuhan yang saudara dan saya percaya tidak sama dengan Tuhan yang dipercaya oleh orang lain. Yang punya mata namun tidak melihat. Yang punya telinga namun tidak mendengar. Yang punya tangan namun tidak bisa bertindak. Tuhan yang saudara dan saya percaya adalah Tuhan yang hidup. Yang kepadanya kalau kita datang kita akan menemukan kelegaan. Maka di dalam ayat yang ke-6 Daud berkata, terpujilah Tuhan karena ia mendengar suara permohonanku. Ternyata Tuhan yang gak budek, saudara. Gak budek. Kita gak perlu teriak-teriak, walaupun saya teriak khotbahnya. Karena naturnya dari sono, saudara. Tadi sudah kecilin volumenya, keluar lagi gede. Saudara, pertama kali saya belajar khotbah di kampus, saya belajar, udah persiapan sudah. Latihan di kamar mandi di depan kaca. 40 menit sudah. Mantap saya pikir. Mantap. Begitu saya maju ke mimbar, semua teman sekelas saya mundur ke belakang. Begitu melihat mundur semua teman, saya jadi grogi. Ada apa gitu kan? Dosen homiletik bertanya, kenapa pada mundur? Takut sama suaranya boksu. Aduh, makin tambah grogi. Begitu mulai khotbah 5 menit, habis saudara. Cilaka saya bilang. Persiapan di kamar mandi 40 menit, di mimbar 5 menit. Saya nggak tahu mau ngomong apa lagi. Nah, jadi bukan kesalahan saudara mendengar, tetapi kesalahan di tenggorokan saya. Kenapa begitu kencang suaranya? Saudaraku, Daud berkata, terpujilah Tuhan karena ia telah mendengar suara permohonanku, walaupun mungkin disampaikan dengan bisik-bisik di dalam tangisan di kamar. Saudara, dari 2 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7 kita dapat melihat 3 kebenaran yang sangat indah. Poin 2a, pujian kepada Tuhan itu harus punya dasar. Jangan menjadi orang Kristen yang latah rohani. Apa itu latah rohani? Saudara, gereja kita di Ternate itu di gang kecil. Udah masuk gang, gang buntu lagi gitu kan. Nah, di situ suka ada seorang ibu-ibu yang datang dari Tangerang bawa jajanan di kepalanya, dagang. Wah, si ibu ini latah, saudara. Jangan suka latah tapi ya. Menurut penelitian, latah adalah sakit jiwa tahap dini.
Ya, jadi kalau ada yang suka latah mesti periksa. Itu penelitian, bukan saya yang ngomong. Saya cuma menyampaikan apa yang ditulis orang. Nah, ibu ini latah. Dan anehnya orang-orang suka melihat latahnya. Dengan sengaja dikagetin. Maka latahnya keluar. Wow, semua omongan keluar. Saudara, sekali waktu saya tegur si ibu ini. Ibu, di luar sana boleh ibu ngomong segala macam. Tapi tolong di gang ini tidak. Maka saudara, si ibu itu kalau datang dia lihat-lihat. Kalau saya pas lagi mau keluar dari gereja, mau naik motor, dia diem. Begitu saya lewat, latahnya keluar lagi. Ya. Nah, saudara, ada banyak orang Kristen yang latah rohani. Dikit-dikit puji Tuhan, dikit-dikit haleluya, dikit-dikit amin. Praise the Lord. Kenapa? Ada apa? Saya enggak mengatakan bahwa mengatakan kata-kata itu salah, saudara. Bukan itu poin saya. Tapi ketika saudara berkata, praise the Lord, apa yang sedang saudara alami? Apakah engkau mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan? Atau itu hanya sebuah kata ceplosan yang tanpa makna? Acap kali kita menjadi orang Kristen yang latah rohani. Seolah-olah hati kita memuji Tuhan, tapi sebenarnya enggak. Ketika Daud berkata, terpujilah Tuhan, karena dia mengalami, dia melihat. Di ayat 1 dia bergumul, Tuhan engkau budak. Tapi berjalannya waktu dia bergumul, dia kemudian berkata dan menemukan Tuhan itu enggak budak. Tuhan itu dengar, Tuhan itu peduli. Dia mengalami. Maka kerohaniannya bertumbuh. Ia memuji Tuhan. Karena ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Di dalam pergumulannya. Saudara, orang yang terlalu mudah mengungkapkan perkataan-perkataan di atas, namun tanpa pengertian dan tanpa dasar, tidak akan pernah membawa pertumbuhan rohani bagi kita. Tetapi ketika kita mengungkapkan itu dengan dasar yang benar, maka itu akan membuat kita semakin mengagumi Tuhan. Akan membawa perubahan di dalam kehidupan kita. Akan membawa kita ke dalam pertumbuhan rohani. Ayat 1b, Daud berkata, jangan berdiam diri. Ayat yang ke-6 dia berkata, terpujilah Tuhan. Seorang teolog yang bernama Charles Spurgeon berkata begini, pujian sejati dibangun di atas alasan yang cukup. Itu bukan emosi irasional, tetapi muncul seperti mata air murni dari kedalaman pengalaman. Jadi pujian kepada Tuhan harus ada dasarnya. Yang kedua, saudara, 2b. Menjadikan Tuhan sebagai kekuatan memampukan kita menghadapi bahkan kematian sekalipun. Di dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, Daud berulang kali dan 2 kali mengatakan, Tuhan adalah kekuatanku. Ayat yang ke-7a. Tetapi di dalam ayat yang ke-8a dia berkata, Tuhan adalah kekuatan umatnya. Tadi dia mengalami sendiri dan dia memuji Tuhan, maka dia juga memikirkan umatnya, umat Tuhan, umat Israel. Dia berkata, Tuhan adalah kekuatan umatnya. Saudara, ini membawa sekali lagi pertumbuhan dan pengenalan rohani yang baik dari Daud kepada Tuhan. Saudara, ada banyak orang yang tahu Tuhan hanya teori, hanya di otak, di pengetahuan, tetapi tidak di hati dan tidak di dalam kehidupan pribadinya. Pengalaman akan kebaikan Tuhan, pengalaman perjumpaan pribadi dengan Tuhan minim di dalam kehidupannya. Saya tidak tahu dengan kehidupan saudara. Apakah saudara pernah mengalami perjumpaan pribadi itu? Dan kapankah
terakhir kali Anda mengalami perjumpaan itu dengan Tuhan? Mungkin 2 tahun lalu sebelum COVID, atau bahkan mungkin hari ini engkau sudah mengalami perjumpaan itu dengan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, ketika Daud berkata, Tuhan adalah kekuatanku. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Tuhanlah yang mengambil Daud dari antara kambing domba. Ketika Samuel disuruh mengurapi Daud, Daud sedang berada di mana? Bukan di rumah. Dia sedang menjaga ternak. Ketika Daud berkata Tuhan adalah kekuatanku, dia tahu bahwa Tuhanlah yang mengangkat dia untuk menggantikan Saul yang tidak setia itu menjadi raja bagi Israel. Ketika dia berkata Tuhan adalah kekuatanku, dia tahu Tuhanlah yang memampukan dia membunuh singa yang hendak menerkam ternak yang dijaganya, dan membunuh musuh-musuhnya ketika dia maju berperang, sehingga selalu mengalami kemenangan. Ketika dia berkata Tuhan adalah kekuatanku, dia tahu bahwa hanya Tuhanlah yang membuat namanya terhormat sampai saat ini menjadi raja yang tersohor yang sudah pernah dicatat oleh sejarah. Saudaraku, jikalau Tuhan adalah kekuatan kita, apa yang dapat menakutkan kita? Jikalau Tuhan kekuatan kita, apa yang menggelisahkan hati kita? Jikalau Tuhan kekuatan kita, siapa yang dapat menaklukkan kita? Jikalau Tuhan yang menguatkan, satu helai buluh atau satu batang buluh pun sanggup menopang dunia ini, jikalau Tuhan yang menguatkan. Saudaraku, saya tidak mengerti apa pergumulan hidupmu. Tetapi jadikanlah Tuhan itu sebagai sumber kekuatan saudara. Yang ketiga, 2C. Tuhan bekerja dengan cara dan dalam waktunya sendiri, saudara. Banyak orang, termasuk orang Kristen, yang kecewa dengan kehidupannya. Tidak sedikit orang Kristen yang berkata, Tuhan, aku kecewa kepadamu. Tuhan enggak peduli dengan hidupku. Tuhan enggak menolongku. Tuhan enggak menyembuhkan papa mamaku yang sakit. Saudara, pernah mengatakan seperti itu? Saya sebagai hamba Tuhan, saya sudah menjadi hamba Tuhan dari tahun 95. Banyak kali mendengar ungkapan seperti itu dari manusia yang menyebut diri Kristen. Kenapa? Karena Tuhan tidak mendengar doanya. Hello, Tuhan enggak mendengar doa saudara? Tuhan tidak sedang bepergian melancong, saudara. Tuhan selalu menyendengkan telinganya kepada seluruh permohonan doa kita. Pasti didengar. Ada yang berkata, Tuhan enggak menjawab doaku. Tunggu dulu, itu relatif. Jawaban Tuhan yang kamu maksud apa? Dalam pandangan saya, Tuhan selalu menjawab doa. Tetapi jawabannya itu tunggu, apa dulu? Tuhan bisa berkata, iya, lo minta gue kasih. Jawaban yang kedua, tunggu dulu, belum waktunya, Anda harus bersabar. Itu jawaban. Jawaban yang ketiga, Tuhan berkata, do something. Berbuat dong. Jangan cuma berharap. Saudara jomblo, berharap dapat istri, Anda mengurung diri di kamar. Emang jatuh dari plafon. Itu mah jadi-jadian. Kalau saya nggak mau dapat yang begituan, mengerikan. Tiba-tiba jatuh dari plafon. Kalau mau dapat pacar ya cari dong, endus sambil jalan. Kan katanya cari tulang rusuk kan? Diendus dong. Yang mana tulang rusukku? Udah kecium, ini dia. Tapi jangan bilang ini tulang rusukku sebelum diberkati. Kenapa kita kecewa? Karena kita mengontrol Tuhan.
Kenapa kita kecewa? Karena kita mengatur Tuhan. Kenapa orang Kristen kecewa? Karena kita menghendaki Tuhan bekerja dengan caranya kita, di dalam waktunya kita. Kalau kita membiarkan Tuhan bekerja dengan caranya, di dalam waktunya, saya yakin tidak ada di antara kita yang kecewa. Bahkan ketika Maria, ibunya Yesus, berkata kepada dia, mereka kehabisan anggur dalam peristiwa Kana. Yesus menjawab apa? Oh iya, sebentar gue kerjain. Enggak, sudah. Dia cuma berkata, apa maumu daripadaku perempuan? Waktuku belum tiba. Saudara, Tuhan enggak bekerja dengan caranya kita. Sekalipun Daud berteriak-teriak dan berkata seolah-olah Tuhan itu sedang tidak pedulinya. Tuhan bekerja dengan caranya dan di dalam waktunya. Saudara, kita ada membuka pos ibadah di Tenjo. Beberapa tahun lalu ketika perayaan Natal, saya yang khotbah. Waktu itu kami beli rumah BTN. Rumah yang ya namanya BTN subsidi lagi kan. Jadi pas udah agak lama rumah itu, temboknya, plesterannya ambruk loh. Pas lagi saya khotbah, bruk, nimpak punggung jemaat undangan. Penuh dengan pasir dari kepalanya, padahal udah dandan cakep lagi. Ditimpa pasir. Aduh, saya bilang, muka saya rasanya mau pindah ke belakang nggak bisa. Lalu bergumul, malu. Lalu ketika saya pulang bersama dengan istri, saya nyetir. Istri saya duduk di samping, saya berkata begini, waktu itu istri Semudarna itu nabung dikit-dikit, dia punya kerinduan banget ke Israel. Udah ada sekian duit, lalu saya berkata kepada dia, Israel biarlah Tuhan yang urus, pos kita yang urus. Maksudmu apa? Maksud saya, uang yang kamu tabung-tabung kita pakai dulu buat renovasi gereja. Gereja bagus aja jemaat belum tentu datang. Apalagi temboknya ambruk. Bukan datang ngacir. Saudara, 2 minggu Semudarna nggak mau ngomong sama saya. Protes. Kurang ajar dia pikir. Gua capek-capek nabung-nabung, lu mau ambil. Ya udah saya berdiam diri, saudara. Setelah 2 minggu dia datang begini. Kamu gembalanya. Ya terserah kamu. Oke, setuju. Haleluya. Lalu kami tarik asuransi saya, ambil yang tabungan-tabungannya. Asuransi saudara ambil, asuransi anak-anak ambil. Terkumpullah saudara 80 juta. Lalu saya bicara dengan 2 pemborong bangunan yang Kristen. Saya ada uang 80 juta. Boleh nggak Anda bangunkan satu tempat buat saya dengan kondisi seperti ini? 2 pemborong Kristen berkata, sorry Pak, kami nggak sanggup. Oke. Lalu saya sama istri berdua, Tuhan kami udah coba dengan dana yang kami punya, ternyata nggak bisa. Sekali waktu kami pelayanan ke sana saudara, ada nenek-nenek yang datang, orang Kristen, datang bergereja. Dia tanya, Pak kapan ini mau dibangun? Ya nanti kalau Tuhan izinkan. Tetangga saya ada pemborong loh Pak katanya. Oh iya bagus, nanti satu saat si nenek ini pulang langsung jemput tetangganya yang pemborong saudara. Muslim datang ke gereja. Dia bilang, Pak saya dengar mau bangun rumah ini. Mati deh gue bilang. Ini nenek. Oh iya Pak, gak apa-apa. Nanti saya bikin gambarnya dulu ya Pak. Pulang pelayanan hati saya galau. Ya Tuhan, kalau udah dibuatin gambar mau bagaimana? Ya udah malam itu juga saudara dikirim gambar sama dia. Dengan total biaya 265 juta. Cilaka. Duit cuma 80 juta, modal 65. Saya bilang, Mas, batalin. Kenapa Pak? Dana saya nggak ada segitu. Oke, saya otak-atik lagi Pak. Dikirim gambar yang kedua. 210 juta. Mas, batalin. Loh, kenapa? Mas, saya nggak punya duit. Lalu ditanya, Bapak punya duit berapa? 80 juta. Tenang Pak, Tuhan akan sediakan semuanya. Siapa yang beriman saudara? Siapa yang beriman? Saya apa dia? Saya pendeta. Dia Muslim.
Begitu dia berkata, Tuhan akan sediakan semuanya. Saya berkata, kerjain Mas. Uang saya kasih. Dari mulai dirubuhkan sampai serah terima kunci, saya nggak pernah lihat. Nggak pernah datang ke lokasi. Dan saya baru ketemu itu orang hari itu. 4 bulan. Mulai bulan Januari 2019 sampai April 2019. Pas hari Minggu, dia telepon. Pak, hari Sabtu, Pak besok Minggu, Bapak datang nggak ke Tenjo? Ambil kunci sekalian ibadah. Wih, emang udah selesai Mas? Udah. Ya udah, datang. Serah terima kunci, saya lihat, Tuhan, sebagus ini kah? Bagi saya bagus, bagi saudara mungkin belum tentu. Tapi bagi saya dengan modal 80 juta tadi, bagus banget. Tapi begitu dia selesai kasih kunci, Pak, kesepakatan kita 2 minggu lagi dilunasi ya Pak. Mati deh. Aduh saudaraku, saya nggak tahu mesti berbuat apa. Sampai hari H akan pelunasan, Senin mau pelunasan. Hari Sabtu nggak ada uang. Hari Minggu siang nggak ada uang. Sambil khotbah, hati galau saudaraku. Tuhan gimana caranya? Kalau besok nggak dilunasin, malu nih pendeta. Dia berkata, Tuhan siapkan semuanya. Saudara, Minggu malam, sekitar jam 8, ada orang yang telepon, Pak, saya berbagi berkat. Bapak boleh tolong cek rekening. Saudaraku yang kekasih, Tuhan bekerja dengan caranya. Kami harus melunasi. Dan Senin pagi, saya lunasi. Bulan April, bulan Juni, ada seorang ibu dari gereja GBI yang berkata, Pak Midian, bulan November siap-siap berangkat ke Israel bersama dengan ibu. Tadi saya berkata, Israel biar Tuhan yang urus, gereja kita yang urus. Lalu begitu saya mendapat kabar itu, saya berkata kepada istri saya, Tuhan tidak pernah punya utang. Tuhan tidak pernah berhutang kepada kita. Yang kita lakukan adalah mengikuti apa maunya Tuhan. Saudaraku kekasih, teruslah berharap kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Lause Yunus bersyukur untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang indah, yang sudah Engkau nyatakan melalui hamba-Mu Musa Midian. Kami sungguh melihat bagaimana Tuhan itu adalah Tuhan yang layak kami percaya di tengah berbagai pergumulan-pergumulan kami. Dan kami sungguh mensyukurinya Tuhan, firman-Mu tidak hanya kami baca, tapi kami juga melihatnya bekerja melalui cara-cara-Mu yang ajaib. Kuasa-Mu sungguh sempurna, kuasa-Mu sungguh nyata. Dan kiranya firman-Mu itu bukan hanya kami dengar, tapi kami yakini, kami imani dalam hidup kami. Setiap jemaat-jemaat-Mu yang saat ini ada di dalam pergumulan yang sangat berat, berada dalam tekanan, berada dalam situasi yang tidak tahu mau kemana. Biarlah firman-Mu yang sudah disampaikan mengingatkan, menguatkan, menopang bahwa Tuhan satu-satunya sumber pengharapan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang berbicara di hati kami,
umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.